Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 7 kelas PKBA yang beranggotakan Nurani Farahmah, NIM 202410101083 dan Mirzan Abdullah, NIM 2024101143 akan mempresentasikan review series The Age of AI kami pada episode 1 yang berjudul How Far is Too Far. Menurut kami, artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk berpikir secara cerdas dan juga bisa berpikir sendiri layaknya manusia. Atau lebih tepatnya, AI adalah tiruan digital manusia yang bisa berpikir lebih cerdas dari manusia itu sendiri. Pada video ini terdapat 4 topik pembahasan, yaitu yang pertama, Meet Baby X, yang kedua, I Am My Data, yang ketiga, Modern Cyborgs, dan yang keempat, The Avatar. Topik yang pertama yaitu Meet Baby X. Di menit ketiga, kita melihat Mark Sagar, CEO Soul Machines yang memiliki gelar doktor di bidang bioteknologi yang berakhir di industri film dengan hasil film Avatar dan King Kong. Mark Sagar bereksperimen dengan karakter animasi balita bernama Baby X yang merupakan interpretasi dari anaknya sendiri. Mark menghidupkan karakter animasi balita berikut agar bisa berinteraksi dengan melihat Mark melalui kamera web dan mendengarkan melalui mic. Baby X digerakkan oleh Neural Networks. Otak Baby X tidak serumit otak manusia. Baby X tidak menggunakan neuron, tapi menggunakan node. Baby X bisa berinteraksi secara emosional atau dikenal sebagai affective computing, AI yang menafsirkan dan mensimulasikan emosi manusia. Baby X dapat mengenali objek menggunakan AI Face Recognition. Dengan menggunakan AI Object Recognition, Baby X dapat membedakan antara benda satu dengan lainnya. Contohnya, Baby X dapat membedakan antara laba-laba dan bebek, hingga menemukan seseorang dalam foto yang ramai. Baby X mengenal emosi dengan AI Affective Computing, memungkinkan Baby X memahami emosi saat berinteraksi. Ketika Baby X ditakuti laba-laba oleh Mark, dirinya terlihat menangis. Begitu pula saat sedang bercanda dengan Mark, dirinya merespon dengan tertawa. Dengan keunggulan AI Affective Computing ini, teknologi ini dapat benar-benar memahami emosi manusia dan memungkinkan dirinya untuk memiliki rasa empati. Topik kedua, I Am My Data. Di menit ke-9, kita melihat Will I Am yang menginginkan untuk membuat avatar digitalnya sendiri, yang nantinya akan digunakan di media sosial juga platform lainnya. Menurutnya, AI merupakan tempat yang sangat bermanfaat untuk berkreasi. Mark dan timnya mendatangi Will I Am untuk membuat avatar digital miliknya dengan menyuruhnya untuk masuk ke Matrix guna diarahkan untuk berpose. Mark mengambil pose detail Will I Am seperti ekspresi dan bentuk wajah. Mark berkata semua kerutan di wajah seperti layaknya tanda tangan. Jadi mesin ini akan mengambil digital kualitas tertinggi yang mesin ini bisa. Mark juga mengambil data suara milik Will I Am yang akan direcord suaranya saat mengatakan beberapa kalimat. Yang kalimat-kalimat tersebut dapat dipecah kata-katanya sehingga dapat tercipta kalimat baru. Topik yang ketiga adalah Modern Cyborgs. Gil Weinberg, Professor and Founding Director Georgia Tech Center for Music Technology. Gil Weinberg menggunakan pembelajaran mesin pada robot musisi yang bernama Simon. Ia akan melihat nada-nada yang telah dikeluarkan seseorang setelah menangkap polanya. Ia dapat memanipulasi dan dapat bermain dengan gaya yang berbeda. Weinberg juga memperluas teknologi pembelajaran untuk membuat inovasi lain yang dapat lebih membantu orang lain.
Lengan palsu Jason Bernes. Weinberg menghasilkan dua produk untuk Jason Bernes, yaitu lengan palsu dan tangan palsu Skywalker. Bernes merupakan seorang drummer yang saat berusia 22 tahun kehilangan salah satu lengan tangannya. Pada awalnya, lengan Jason hanya terdiri dari dua tongkat, di mana tongkat pertama beroperasi dengan pemikiran dan improvisasi Jason, dan tongkat kedua beroperasi sesuai dengan otot Jason. Kemudian, lengan palsu Jason dikembangkan terus hingga menjadi tangan palsu Skywalker. Tangan palsu Skywalker menggunakan teknologi EMG yang merupakan singkatan dari elektromiografi. Tangan palsu tersebut memiliki dua sensor yang melakukan kontak dengan sisa anggota tubuh yang kemudian mengambil sisa listrik dari otot hingga bisa melenturkan anggota tubuhnya yang membuat dirinya dapat membuka dan menutup serta merotasi tangan. Skywalker ini menggunakan ultrasound yang dapat memberikan gambaran segala sesuatu yang terjadi di dalam tangan. Mereka sangat berharap teknologi ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Topik yang terakhir yaitu The Avatar. Kemudian, mereka melanjutkan pembuatan avatar will.i.am. Mereka melanjutkan pembuatan avatar will.i.am di topik kedua dan diakhiri dengan will.i.am bertemu dengan avatarnya untuk pertama kalinya. will.i.am terlihat senang saat mencoba bicara dengan avatarnya yang dapat membalas perkataannya. Avatarnya pun bahkan dapat menjulurkan lidah dan memainkan alis. Walaupun avatarnya masih belum bisa berbicara dengan bahasa Spanyol, will.i.am senang dan puas dengan hasil avatar tersebut. Menurut pendapat kami, AI atau kecerdasan buatan sangat dibutuhkan karena bisa membantu dan mempermudah pekerjaan banyak orang. Selama tidak disalahgunakan, menurut kami kecerdasan buatan akan sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia. Keunggulannya yaitu kecerdasan buatan dapat membantu banyak sekali orang yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Dengan kecerdasan buatan, pekerjaan sehari-hari seorang disabilitas dapat dipermudah. Kelemahannya, terbatas ilmunya, terbatas juga pada program yang diberikan. Dan juga dalam berbagai sektor banyak manusia yang sudah tergantikan dengan kecerdasan buatan. Sehingga lahan pekerjaan semakin terbatas karena sudah banyak juga perusahaan yang menggunakan kecerdasan buatan sebagai pegawainya. Itulah review series The Age of AI pada episode 1 yang berjudul How Far is Too Far dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.